Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami mengenai consumption. Berikut anggota dari kelompok kami ada Yuniela Indah, Marsha Christopher, dan Erika Caroline. Dalam consumption itu terdapat 2 poin. Poin pertama itu, keputusan konsumsi itu sangat penting untuk analisis jangka panjang karena peranannya itu dalam pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, keputusan konsumsi itu sangat penting untuk analisis jangka pendek karena peranannya itu dalam menentukan permintaan agregat. Gambar ini menggambarkan fungsi konsumsi dengan 3 dugaan yang Keynes pakai. Yang pertama itu kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi C adalah antara 0 dan 1. Yang kedua, kecenderungan rata-rata untuk mengkonsumsi turun ketika pendapatan meningkat. Yang ketiga, konsumsi itu ditentukan oleh pendapatan saat ini. Jadi, di mana C itu adalah konsumsi, yaitu adalah pendapatan sekali pakai. C atau C strata adalah konstanta dan C itu adalah kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi. Jadi fungsi konsumsi ini ditunjukkan pada gambar 17.1 digambarkan sebagai garis lurus di mana C itu menentukan intercept pada sumbu vertikal dan C itu menentukan kemiringan. Oke, selanjutnya the consumption puzzle. Suatu studi terhadap data rumah tangga runtun waktu pendek menemukan hubungan antara konsumsi dan pendapatan serupa dengan dugaan si Keynes pakai. Jadi, gambar grafik yang di samping itu disebut dengan hubungan konsumsi jangka pendek. Di sini saya akan menjelaskan tentang the intertemporal budget constant, yaitu tabungan sama dengan pendapatan dikurangi konsumsi, dengan rumus S pangkat Y pangkat 1 dikurang C pangkat 1. Di sini juga saya akan presentasikan tentang grafik 17.3, yaitu consumer preference. Yang pertama adalah kemiringan pada setiap titik pada kurva indifferent menunjukkan beberapa banyak konsumsi pada periode kedua yang dibutuhkan konsumen untuk mendapatkan kompensasi atau pengurangan konsumsi periode pertama sebesar 1 unit. Yang kedua, kemiringan ini merupakan tingkat substitusi dan konsumsi. Periode kedua, hal ini menunjukkan tingkat pertunjukan untuk mengganti periode kedua dengan konsumsi periode tertentu. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang grafik pada gambar 17.4, yaitu yang pertama adalah kurva indifferent menunjukkan mewakili preferensi konsumsi terhadap konsumsi pertama dan periode kedua. Kurva indifferent kombinasi dalam kurva periode yang membuat konsumen sama-sama bahagia. Yang kedua, kurva indifferent yang lebih tinggi seperti C lebih disukai daripada kurva yang lebih rendah seperti C. Yang ketiga adalah kemiringan kurva indifferent, yaitu tingkat substitusi menjual MRS dan kemiringan garis anggaran adalah 1 ditambah tingkat bunga real. Kami di sini juga menyimpulkan bahwa titik 0 dengan rumus MRS sama dengan 1 tambah R. Selanjutnya ada Franco Modigliani and the Life Cycle Hypothesis. Modigliani ini menekankan bahwa pendapatan dapat bervariasi secara sistematis sepanjang hidup masyarakat, dan tabungan itu memungkinkan konsumen untuk berpindah dari saat pendapatan tinggi ke saat pendapatan rendah. Dan untuk persamaannya itu adalah C sama dengan 1 per T dikali W ditambah R per T dikali Y. Untuk contoh soalnya adalah jika seorang konsumen berharap untuk hidup untuk 50 tahun lagi dan menggunakan waktu 30 tahun untuk bekerja, maka T-nya adalah 50 dan R-nya adalah 30. Maka fungsi dari konsumsinya adalah
C sama dengan 0,02W ditambah 0,6Y. Yang ini berarti bahwa setiap tambahan $1 pendapatan per tahun akan meningkatkan konsumsi sebesar $0,60 per tahun, dan setiap tambahan $1 dari kekayaan akan meningkatkan konsumsi sebesar 0,20 per tahun. Lalu yang selanjutnya ada the life cycle consumption function. Model siklus hidup itu mengatakan bahwa konsumsi bergantung pada kekayaan serta pendapatan. Fungsi ini hanya berlaku dalam jangka pendek ketika kekayaan itu konstan. Jadi dalam grafik ini juga digambarkan bahwa kekayaan itu konstan. Selanjutnya kita masuk ke implication. Jadi gambar 17.10 itu menggambarkan hubungan antara konsumsi dan pendapatan yang diprediksi oleh model siklus hidup. Jadi untuk setiap tingkatan kekayaan atau W tertentu, model ini menghasilkan fungsi konsumsi konvensional yang serupa dengan yang ditunjukkan pada gambar 17.1. Jadi intercept fungsi konsumsi dalam grafik gambar 17.1 itu menunjukkan keadaan apa yang akan terjadi pada konsumsi jika pendapatan jatuh ke titik nol dan bukan merupakan nilai tetap, seperti pada gambar 17.1, dan intercept pada grafik ini ditunjukkan pada alpha W yang bergantung pada nilai kekayaan. Model siklus hidup perilaku konsumen ini dapat memecahkan teka-teki konsumsi. Jadi menurut fungsi konsumsi siklus hidup, kecenderungan rata-rata untuk mengkonsumsi adalah sebagai berikut. C per Y sama dengan alfa dalam kurung W per Y tutup kurung ditambah beta. Kita masuk ke the life cycle consumption function. Jadi untuk membuat poin yang sama agak berbeda, pertimbangkan bagaimana konsumsinya itu memiliki fungsi berubah seiring waktu, seperti yang ditunjukkan pada gambar 17.10 untuk tingkat kekayaan tertentu. Jadi fungsi konsumsi siklus hidup terlihat seperti yang disarankan oleh Keynes. Kita masuk ke how change in wealth shifts the consumption function. Dalam jangka panjang, ketika kekayaan meningkat, fungsi konsumsi itu bergeser ke atas, yang ditunjukkan pada gambar 17.11. Yang selanjutnya ada Milton Friedman and the Permanent Income Hypothesis. Friedman ini menyarankan agar kita melihat pendapatan kita saat ini sebagai penjumlahan dari dua komponen, yaitu pendapatan permanen dan pendapatan transitori, di mana Y sama dengan YP ditambah YT. Namun, menurut Friedman sendiri, konsumsi itu harus bergantung kepada pendapatan permanen, karena konsumen menggunakan simpanan dan pinjaman untuk memperlancar konsumsinya sebagai respons terhadap perubahan pendapatan sementaranya. Jadi, fungsi dari consumption dari permanent income hypothesis ini adalah alpha dikali YP. Lalu yang terakhir ada Robert Hall and the Random Walk Hypothesis. Robert Hall adalah orang pertama yang mendapatkan implikasi rasional terhadap harapan untuk konsumsi. Dia menunjukkan bahwa jika hipotesis pendapatan permanen itu benar, dan jika konsumen memiliki ekspektasi rasional, maka perubahan dalam konsumsi dari waktu ke waktu pasti tidak dapat diprediksi. Ini saya akan menyimpulkan materi dalam kelompok kami, yaitu yang pertama adalah Keynes menduga bahwa kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi adalah 0 dan 1, bahwa kecenderungan rata-rata untuk mengkonsumsi akan turun ketika pendapatan meningkat, dan juga pendapatan adalah penentu utama konsumsi. Yang kedua, dalam model Irving Fisher tentang konsumsi dijelaskan
bahwa pada model ini konsumsi menghadapi interval budget konstan dan memilih konsumsi untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Untuk mendapat level yang paling tinggi pada tingkat keputusan selama hidupnya, ketiga adalah pada hipotesis Leftershall. Modigliani menentukan bahwa pendapatan yang bervariasi dapat diprediksi atas kehidupan seseorang dan bahwa konsumen menggunakan tabungan dan meminjam untuk memperlambat konsumsi mereka selama masa hidup mereka. Dan menurut hipotesis ini, konsumsi bergantung pada pendapatan dan kekayaan. Yang keempat, hipotesis Vernon permanent income menekankan bahwa konsumsi tidak banyak beraksi terhadap pendapatan, sementara sebaliknya konsumsi bergantung pada pendapatan permanen. Oke, sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.